Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa badu wafa. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, saya mau sepakat sebentar. Apakah semua yang ada di sini mau menghafal Quran? Baik, sepakat semuanya? Yakin? Baik, alhamdulillah. Baik, kita teruskan sebentar. Sekarang kita berikan solusi. Teman-teman sekalian, lihat sini. Ada dua hal yang bisa membantu meyakinkan kita kalau kita sedang punya persoalan dalam proses menghafal. Ada dua hal caranya. Pertama, pahami konsep ini ya. Pahami konsep ini dengan baik. Pertama, ada di hadis riwayat At-Tirmidzi yang kemarin ditulis. Nomor hadis 2910 dan 2920. Ini yang pertama. 2910 dan 2920. Perhatikan. Kadang ada kondisi begini, ada kondisi. Orang lain menghafal ayat tertentu cuma 10 menit, Anda 10 hari belum hafal. Ya, sehingga kadang-kadang kondisi itu membuat kita jadi pesimis. Duh, saya bisa enggak nih? Terus setan mulai bermain, seperti yang tadi coba kita contohkan. Maka ketika Anda mendapati situasi seperti itu, kembalikan kepada makna hadis ini. Lihat kalimatnya. Fokus. Man qara'a harfan min kitabillahi. Saya kadang pegang ini karena ini kan belum tersambung secara otomatis, jadi Anda visualkan saja ya. Saya bacakan. Man qara'a harfan min kitabillahi. Siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, Al-Quran. Falahu asyru hasanat. Dia akan dapat setiap hurufnya 10 kebaikan. Walam aqul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan alif lam mim satu huruf. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mim satu huruf. Walikulli harfin asyru hasanat, dan setiap hurufnya itu 10 kebaikan. Jadi kalau saya baca alif lam mim saja, dapatnya berapa? 30. Baik, kalau saya belum lancar bahkan membacanya, At-Tirmidzi nomor hadis 2920. Walladzi yatata'ta, sedangkan orang yang terbata-bata memulainya, membacanya, wa huwa syaqqun 'alaihi, bahkan dia berat mengucapkan hurufnya, saat mulai menghafal bahkan dia berat ucapan huruf dan sebagainya. Lihat, falahu ajran, dia berpeluang mendapatkan 2 kali pahala orang lancar karena kesungguhan dan mau belajar untuk membacanya. Sekarang perhatikan ya. Hadis ini Anda harus pahami dengan konsep Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 216. Posisi paling kiri sebelah atas di besar. Saya ulang ya, ini solusinya. Hadis ini yang 2 tadi, teman-teman bisa dibantu panitia untuk bisa mengarahkan ini pada tampilan ini dulu supaya saya bisa bikin konstruksi dalilnya dengan lebih mudah. Hadis At-Tirmidzi ini Anda mesti pahami dengan konsep Quran surah kedua ayat 216. Kemarin saya sampaikan supaya Anda bisa membawa mushaf atau minimal yang ada di handphone supaya kita bisa lebih nyambung gitu kan. Lihat sini teman-teman. Pertama kata Al-Quran, Anda mesti yakin bisa menghafal Quran. Yakin bisa. Yang lain bisa, kenapa Anda tidak? Lawan dari yakin, itu ragu. Ketika Anda mulai yakin untuk bisa, ingat karena Quran itu firman Allah, dan membacanya bagian dari ibadah, Anda, saya, kita punya musuh yang tidak menginginkan kita menunaikan ibadah dengan baik. Atau kalau perlu tidak perlu ibadah. Namanya setan. Baik, namanya setan. Quran surah kedua ayat 168. Setan musuh yang sangat nyata. Asal setan dari iblis. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-34. Asal iblis termasuk jin yang menyimpang. Quran surah ke-18 ayat ke-50. Nah, tugas dia membuat kita yang tadinya yakin dibuat ragu. Yang tadinya bisa menjadi tidak bisa. Baik, terima kasih. Mohon maafkan saya. Kalau ada yang benar itu dari Allah dan Rasulnya. Kalau ada kesalahan itu pasti mutlak dari saya. Tolong tunjukkan kepada saya untuk saya koreksi. Dan saya berbesar hati insya Allah. Berbesar hati untuk bisa menerangkan bahwa ini salah. Tolong tinggalkan. Jika memang itu salah.
Tapi jika pun saya benar, saya nggak paksa Anda untuk ikuti saya. Silahkan Anda pilih ustadz terbaik yang bisa bimbing Anda pada kebaikan. Tinggalkan pendapat saya yang keliru, ambil pendapat ustadz yang lebih baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.